Berjumpa kembali di perkuliahan aplikasi biologi sintetik. Kali ini kita akan membahas representasi Boolean bagian kedua. Di sini materi ini diambil dari paper yang berjudul Boolean Biology, Introducing Boolean Network and Finite Dynamical System Models to Biology and Mathematics Courses. Autornya Robeva, Kirkwood, and Davis. Yang membedakan antara Boolean yang kita bahas pada kesempatan kali ini dengan Boolean sebelumnya adalah sebelumnya kita membatasi konsep representasi Boolean dengan dua input dan dua initial condition. Contohnya inputnya adanya aktivator dan adanya gen, sedangkan initial conditionnya hanya protein dan mRNA saja. Namun di sini jumlah dari apakah itu input ataupun output atau initial condition itu tidak atau lebih daripada 2. Dan aturan umumnya masih sama, namun ada sedikit perbedaan pada pemberian simbol. Untuk N sendiri itu diberikan simbol seperti ini atau panah ke atas. Untuk OR itu V, kemudian untuk NOT itu bentuknya seperti ini. Dan representasi atau aplikasi simbol N sebagai contoh X1, N, X2, maka Boolean itu sendiri nilainya adalah 0 dan 1 atau sistemnya biner. Maka X1 dan X2 itu berarti X1 memiliki nilai 1, X2 memiliki nilai 1, maka outputnya adalah 1. Oleh karena itu 1 itu diperoleh dari hasil kali X1 dan X2. Kemudian untuk OR di sini seperti X1 OR X2, maka implikasi dalam bentuk persamaannya adalah apabila X1-nya itu 0 atau X2-nya yang 0 atau salah satu di antara keduanya ini bernilai 1, maka hasil equation yang memberikan nilai 1 itu bentuknya seperti ini. X1 ditambah X2 ditambah X1 dikali dengan X2. Berapapun kombinasinya, salah satu dari dua variabel ini 0 atau 1, maka hasil equation ini akan sama dengan 1. Sedangkan untuk not X1, maka X1 ini misalnya bernilai 0. Maka karena 0 itu ditambah dengan 1, maka untuk kondisi tidak ada 1, maka hasilnya sama dengan 1. Oleh karena itu, bentuknya seperti ini. Atau misalnya not X1, namun kenyataannya X1 itu memiliki nilai 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena sistem Boolean itu otomatis ada sistem biner, bilang 0 atau 1. Karena nilainya tidak sama dengan 1, maka otomatis nilainya diarahkan ke 0. Dan apabila diterapkan, maka variabel-variabelnya tidak terbatas X1 dan X2 saja, sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa Boolean yang akan kita kaji di sini itu bisa diterapkan untuk lebih dari 2 variabel, lebih daripada 2 input ataupun initial condition atau kondisi awal. Dan ini adalah bentuk generalnya, di mana X pada saat pengamatan setelah pemberian input sama dengan fungsi yang bergantung kepada variabel X1, X2 hingga Xn pada waktu sebelumnya. Sebagai contoh ilustrasi, F1 itu akan menghasilkan X1. X1 itu akan muncul apabila F1 itu fungsi X1, X2, X3, dan X4. Jadi kondisi variabel yang dilibatkan itu ada 4. Namun syarat untuk adanya X1 dari fungsi F1 ini, X3 harus memiliki nilai 1. Kemudian F2 di sini sama dengan format F1, namun F2 itu memiliki nilai apabila X3 dan X4 memiliki nilai sama dengan 1. Kemudian untuk F3 dengan format F1, F2 sama seperti di atas, namun F3 akan menghasilkan X3 sama dengan 1 apabila X2 dan X3 sama-sama bernilai 1. Kemudian F4
F4 itu menghasilkan nilai X4 sama dengan 1 pada waktu pengamatan berikutnya apabila nilai X1, X2, dan X3 itu memiliki nilai sama dengan 1. Dengan kondisi awal, apabila kita terapkan dengan menggunakan bilangan biner secara langsung dengan kondisi awal pada saat T sama dengan 0, diketahui untuk X1, X2, X3, dan X4 memiliki nilai berturut-turut sebesar 0, 0, 1, 1. Maka untuk T sesaat setelah kondisi awal tersebut dengan menggunakan input initial condition di awal, untuk X1 itu syaratnya X3 bernilai 1. Kita lihat pada saat T sama dengan 0, X3 bernilai 1, maka X1 di T sama dengan 1 atau T setelahnya sama dengan X1-nya sama dengan 1. Demikian pula untuk X2. X2 itu syaratnya adalah X3 dan X4 memiliki nilai sama dengan 1 di T sebelumnya, dan di sini diketahui X3 dan X4 memiliki nilai 1, maka X2 sama dengan 1. Kemudian untuk X3, di sini syaratnya adalah X2 dan X3 harus sama-sama bernilai 1. Namun di sini kita lihat di input awal hanya X3 saja yang bernilai 1, maka nilai X3 di T berikutnya sama dengan 0. Dan untuk yang X4 syaratnya adalah X1, X2, dan X3 harus bernilai 1, namun di input T sama dengan 0, X1, X2, dan X3 tidak bernilai 1, hanya X3 saja yang bernilai 1, maka konsekuensinya X4 di T berikutnya bernilai 0. Ini menjadi input untuk T berikutnya. Sebagai berikut, jika dirangkum, maka untuk T berikutnya nilainya dari 0011 menjadi nilai 1100. Kemudian dengan cara yang kita terapkan yang sama dengan sebelumnya, untuk T pada saat sama dengan 2, nilainya sama dengan 0000, dan T berikutnya nilainya juga 0, 0, 0, dan 0. Maka nilai 000 tersebut adalah titik yang fix atau stabil. Jika diringkas, alur transformasi kondisinya sebagai berikut, dan titik fix atau stabil berada pada 0, 0, 0, dan 0. Namun juga apabila dilakukan dengan titik kondisi awal 111, maka titik tersebut itu pun juga stabil, hanya akan berakhir di 1, 1, 1, dan 1. Kemudian cara memvisualisasikannya terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan menggunakan diagram wiring atau wiring diagram. Di sini kita lihat bahwa dari equation persamaan yang kita punya sebelumnya, X1 itu memiliki nilai apabila X3 sama dengan 1. Oleh karena itu, X1 itu ada dengan catatan input dari X3 ada. Maka di sini dari X3 ditarik garis panah ke X1. Kemudian di X2 ada apabila ada X3 dan ada X4. Oleh karena itu, X3 dan X4 memberikan panahnya ke X2. Kemudian X3 tadi juga ada dengan catatan apabila nilai X2 itu ada. Oleh karena itu, di sini X2 memberikan panahnya ke X3. Dan X4 itu ada apabila ada X1, ada X2, dan ada X3. Oleh karena itu, X1, X2, dan X3 memberikan panahnya ke X4. Itu yang disebut sebagai wiring diagram. Kita bisa tahu bahwa variabel yang satu dan variabel yang lainnya dipengaruhi oleh variabel apa saja. Kalau misalnya dia panah, maka berarti itu mengaktifasi keberadaan X1. Apabila dia bersifat NOR atau tidak boleh ada agar keberadaan variabel tersebut ada, maka panahnya berbentuk tumpul atau lingkaran. Nanti akan dijelaskan pada contoh berikutnya. Kemudian selain menyatakannya dalam bentuk wiring diagram, juga bisa menyatakannya dalam bentuk state space diagram yang tadi
setelah kita bahas salah satu kondisinya, sekarang kita akan uji coba pada berbagai macam situasi keadaan. Nah, di sini terdapat berbagai macam kombinasi kondisi awal 0010, 0110, 0011 yang tadi kita uji cobakan tahap demi tahap, kemudian 0111 dan tadi yang telah kita uji cobakan dari 011 ke 1100 berakhir kepada titik fix atau titik stabil di 0000. Dan titik ini apabila dilanjutkan akan tetap di situ, sehingga di sini diberikan garis panah yang menuju ke titik itu pula. Selain kondisi awal ini ada juga titik stabil yaitu 111. Nah, di sini apabila dilanjutkan dia tidak akan mengarah ke kondisi yang lain. Dia akan tetap pada kondisi tersebut. Sehingga titik stabil untuk kondisi ini dengan equation persamaan-persamaan yang merepresentasikan variabel tadi, maka titik stabilnya ada dua, yaitu 0000 dan 1111. Sekarang kita lihat contoh secara langsung di operon laktosa, di mana operon ini berperan dalam mengaktifasi bakteri E. coli untuk mengkonsumsi laktosa, dengan catatan tidak adanya keberadaan glukosa di medium tersebut. Namun yang berperan penting dalam proses tersebut ternyata adalah gen LAC-Z dan LAC-Y. Jadi LAC-Z ini berperan untuk memproduksi enzim yang akan memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sedangkan LAC-Y itu berperan untuk membuka jalan atau menghasilkan protein yang bisa membawa laktosa dari medium ke dalam sel dari bakteri tersebut, atau membuat dia laktosa menjadi laktosa intraseluler. Nah, kedua gen tersebut bisa diekspresikan dengan catatan glukosa yang hadir di medium itu tidak ada. Artinya keberadaan glukosa akan menghambat pembentukan suatu komponen siklik AMP, di mana siklik AMP ini menjadi aktivator agar promotor untuk pembentukan LAC-Z, protein LAC-Z dan LAC-Y itu terjadi. Apabila tidak ada glukosa, maka konsentrasi siklik AMP akan meningkat dan dapat mengaktifasi agar protein dari LAC-Z dan LAC-Y terekspresi dan laktosa ekstraselular bisa menjadi laktosa intraselular, kemudian dikonversi menjadi glukosa dan galaktosa sehingga bisa dikonsumsi oleh bakteri tersebut. Nah, konsep seperti itu dengan fenomena seperti itu akan direpresentasikan dengan metode Boolean dengan cara yang barusan kita pelajari, dengan mengidentifikasi elemen-elemen yang terjadi pada proses tersebut. Yang terlibat adalah mRNA, kemudian protein, yaitu terdiri dari beta-galaktosidase, dan laktosa permease yang berperan untuk membawa laktosa ekstraselular menjadi intraselular. Kemudian laktosa intraselular itu sendiri yang diberi simbol L. Kemudian ada alolaktosa yang merupakan isomer dari laktosa yang telah dikonversi oleh beta-galaktosidase. Kemudian ada laktosa eksternal dan ada glukosa eksternal. Nah, di sini dilakukan penyederhanaan. Laktosa eksternal dan glukosa eksternal diasumsikan pekat dan tidak berubah terhadap waktu pada medium pertumbuhan bakteri. Kemudian variabel yang lain seperti mRNA, protein B dan P, dan laktosa intraselular dan alolaktosa itu bervariasi. Protein seperti B dan P enzim itu proporsional atau sama. Apabila B terbentuk maka P terbentuk, sehingga kedua variabel tersebut disatukan, digabungkan menjadi E yang merupakan singkatan dari enzim, karena kedua produk tersebut, galaktosidase dan laktosa permease, merupakan enzim.
Sedangkan alolaktosa itu proporsional dengan keberadaan laktosa intraselular. Jadi apabila laktosa intraselular itu ada, maka otomatis alolaktosa itu ada. Sehingga A dan L ini cukup diwakilkan oleh L, B dan P cukup diwakilkan oleh E. Nah, di sini kita variabelnya menjadi tereduksi, menjadi lebih mudah. Dan model yang digunakan terdiri dari M, mRNA, E, enzim, dan laktosa. Dan inputnya adalah keberadaan laktosa eksternal dan keberadaan glukosa eksternal. Jadi inputnya Le dan Ge, dan yang akan berubah di setiap keadaan adalah keadaan mRNA, enzim, dan laktosa intraselular. Apabila kita tulis dalam bentuk diagram wiring atau wiring diagram, bentuknya kurang lebih seperti ini. Di sini yang menjadi fokus perubahan kondisi adalah MEL, dan itu berada di dalam sel E. coli, dan di luar sel tersebut terdapat laktosa ekstraselular dan glukosa ekstraselular, yang mana masing-masing berpengaruh. Kalau laktosa ekstraselular menginduksi atau mengaktifasi mRNA, dan laktosa ekstraselular apabila dengan keberadaan enzim akan terkonversi menjadi laktosa intraselular. Jadi sebagai prekursor menjadi laktosa intraselular. Sedangkan glukosa ekstraselular perannya sebagai inhibisi dari gen yang mengekspresikan protein B dan P tadi, maka di sini panahnya mengarah kepada mRNA dalam bentuk panah tumpul, atau itu bermakna menghambat. Demikian pula dengan keberadaan glukosa eksternal, maka keberadaan laktosa internal pun juga terhambat akibat enzim mRNA itu tidak teraktivasi, tidak mengekspresikan protein B dan P. Dan dengan bentuk format wiring diagram seperti ini, dan dengan aturan konsep dari operon laktosa yang dipaparkan di slide sebelumnya, maka kita bisa mengekspresikan variabel-variabel tersebut dalam bentuk format boolean, dalam bentuk persamaan boolean menjadi sebagai berikut. Untuk M, pada saat T setelah pengamatan atau T plus 1, itu tidak boleh ada glukosa eksternal, kemudian harus ada salah satu di antara laktosa eksternal atau laktosa internal agar bisa mRNA tersebut aktif. Kemudian untuk E, enzim, di T berikutnya ada dengan catatan terdapat mRNA yang tersintesis. Kemudian laktosa internal itu ada dengan catatan apabila tidak terdapat glukosa eksternal dan terdapat enzim dan laktosa eksternal. Sekarang kita lihat stage diagramnya. Untuk input laktosa eksternal dan glukosa eksternal tidak ada, maka tidak ada yang menjadi aktivator dan inhibitor sehingga operon off. Inputnya tidak ada. Operon off dengan untuk berbagai keadaan awal MEL, maka skenario yang dihasilkan sebagai berikut. Semuanya berakhir di titik stabil 000 untuk kondisi awal MEL 001, 011, 101, dan 111 untuk semua kondisi ME dan L. Kemudian kita lihat untuk input Le atau laktos eksternal sama dengan 0 dan glukosa eksternalnya ada, maka terkategori operannya off. Maka untuk setiap variasi kondisi awal M, E, dan L bisa dilihat sebagai berikut, akan berakhir pada titik stabil 0, 0, dan 0. Kemudian untuk berikutnya, ketika terdapat laktosa eksternal namun tidak ada glukosa eksternal, maka operannya on. Untuk berbagai macam kondisi akan berakhir pada titik akhir 1, 1, 1 untuk variabel M, E, dan L. Kemudian untuk kondisi awal
di mana terdapat laktosa eksternal dan glukosa eksternal. Karena glukosanya ada, maka operannya off. Bagaimanapun kondisi awal M, E, dan L kita berikan 100, 101, 110, 111, maka akhirnya titik stabil yang akan diperoleh adalah 0, 0, dan 0. Jadi kurang lebih cara mengaplikasikan sistem boolean untuk variabel lebih daripada 2 dan inputnya pun lebih daripada 2 adalah seperti yang dipaparkan ini. Sekian untuk materi representasi boolean bagian kedua. Kita akan masuk ke ordinary differential equation dalam biologi sintetik di bagian berikutnya.